Es makkelijk. Coba. Ya, Lekker hoor. Enak. mesti kasih kurang manisnya sedikit apa? Nih, Ya ibu. rasanya kayak abon. Ya toh, tapi dia kulit kayak manis gitu. Abon asin. Nee. Ini Precies. Persis. Dua-dua seides. Ini kan masih harus bakar agak lama sedikit toh. Nee, basah-basah kayaknya kombinasi ya, jadi se-goed mee. Kayak nastar kan harus agak kering sedikit. Tadi kayak buru-buru. Tapi ini begini bagus. Ini belum masak. Dikit lagi. Kan abonnya langsung masak. Iya, tapi maksudnya kuenya bukan. Tidak terlalu kering, kurang enak. Ini tuh udah. Biasa kan kalau nastar pertama kering nanti lama dia kembali lembab lagi Ci. Kalau ini nanti sebentar kalau sudah 1 minggu dia pelat. Enak tuh. Enak kan? Tidak sangka ya, pada saat kan tinggal bilang koi itu Hmm. takut karena kita suka biasa manis, suka sekarang hard tuh. Lebih enak ini daripada yang manis ya. Iyo. Ini betul rasanya kayak pastel-pastel zaman dulu. Pastel-pastel zaman dulu. Iya Mei, yang saya tadi bilang Cinya dulu kita waktu kecil-kecil di sekolah suka beli pastel di orang, kulitnya yang kayak itu tapi isinya ini. Ini sama-sama kan pastel kering gitu. Iya, cuma kayaknya ini rasanya betul-betul mungkin dari tadi kita belum terlalu rasa ya. Berarti bisa kasih masuk vlog besok. Bisa. Kasih masuk vlog. Goed mee. Dan Ide baru Nona Merauke. ini Ya? ini komposisi spesial dari nama karena orang belum pernah Mau kasih hari ini saya punya tim pencoba. Jadi hari ini kita bikin nastar. Tapi ini isinya abon dan dari resep nastar bikin ke ayam. Nanti kalau ini sukses, tim pencoba bilang oke, saya kasih masuk vlognya kawan-kawan. Oke, nah sekarang kita kasih tim pencoba. Nah, kita coba. Lekker hoor mee. Rasa tambah. Rasanya mau tambah terus. Kawan-kawan ini enak sekali. Jadinya lebih enak daripada makan nastar. Buat Iya. yang suka makan asin ya. Memang harus manis sedikit kayak begini. Aku kasih kurang dia manis sedikit kayaknya. Kayak mata ini. Kijk, zoet. Lekker hè? Lekker of niet? Nou, is goed. Nieuw hè? Kita punya tim pencoba. Satu saja. Wait. Eentje coba. Allemaal in één keer in de mond. Hier kijken. Zout. Niet lekker. Wat is dat? Half-half? Of bed? Half. Waarom? Omdat die zout. Ik dacht dat het die ene waren met dat zoet erin. Ja! Ik weet dat je houdt van zout. Nee. Zeggen dus enak. Enak. Hier, kijken. En dan zeggen enak. Enak. Hier, kijken. Bilang enak. Enak. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, seperti tadi kalian lihat, saya punya uji coba ternyata berhasil. Jadi saya punya tim pencoba setuju kalau ini betul-betul enak. Jadi sekarang saya akan lanjut video ini kasih
tunjuk kalian ide barunya Nona Merauke. Oke? Tapi sebelum itu saya akan jelaskan kawan-kawan. Jadi resep ini sudah lama sekali saya sudah punya ide di kepala, cuma tidak pernah kesampaian. Jadi akhirnya hari ini saya bikin. Jadi resep ini tuh ide dari bikin nastar. Cuma kalau nastar kadang kan manis ya, sedangkan saya orangnya suka yang asin. Kebetulan kemarin bikin pastel kering, jadi sekarang ada abonnya. Jadi saya sekalian coba bikin saya punya kue ini. Jadi kalau kita bilang nastar itu dari nanastar. Kalau Taiwan bilangnya pineapple tart atau pineapple cookies kayaknya kalau tidak salah ya. Dan kali ini saya mau bikin ayam. Saya belum punya namanya ini apa, tapi kalau saya berpikir sedikit kawan-kawan, ayam tar kan lucu toh. Jadi saya pikir dikasih nama yam tar, tapi saya belum ada ide mau kasih nama apa. Jadi kalau kalian punya ide namanya apa bagus, kasih komen di bawah. Jadi nanti yang banyak dari semua komen saya akan ganti judul dari voting namanya apa ya. Please kasih ide ya kawan-kawan, tulis. Nah, sebenarnya ide dari kue kering gurih ini awalnya tuh dari sekitar tahun 2001, 2002 begitu kawan-kawan. Zaman-zaman saya masih kuliah. Saya pernah les kue di Makassar di Toko Rossi ya. Jadi kalau kalian di Makassar tahu Toko Rossi, toko jual bahan kue, dia punya bakery namanya Nita Bakery. Jadi zaman waktu saya masih kuliah sambil les-les kue, dan saya pernah les kue kering berapa macam, dan ada satu kue kering yang saya suka sekali sampai detik ini tuh saya tidak pernah lupa dia punya rasa, tapi saya tuh tidak pernah ada waktu untuk bikin. Tapi di kepala selalu ada, saya punya resep ada, tapi saya tidak pernah bikin. Nanti lain kali kita bikin kalau pas saya lagi liburan di Indonesia, karena kebetulan resep ini pakai ebi, abon, ebi kita bikin ke jadi abon baru jadi ebi. Makanya kemarin saya pikir kenapa tidak bisa bikin yang lain, karena kalau kalian lihat ini dia resep kuenya ya. Saya masih simpan fotonya kawan-kawan, dan bukan cuma satu saja ini resep kue yang asin, ada juga yang lain ya. Yang ini kawan-kawan, dan yang ini. Yang paling saya suka itu yang ini sama yang udang, abon udang ini ya. Jadi makanya kemarin saya berpikir kalau yang ini kan kuenya gurih dan agak keras segitu, garing-garing gitu toh. Bagaimana seandainya kalau kita bikin dengan kulit yang lembut kayak punyanya nastar tuh, apakah enak atau tidak? Dan ternyata sangat-sangat enak kawan-kawan. Makanya sekarang saya mau kasih tunjuk kalian cara bikinnya. Jadi saya sudah coba dan hasil resultnya, resep saya taruh di bawah kawan-kawan, di bawah. Semoga kalian suka. Dan please yang coba kirimkan saya fotonya di IG-nya saya tulis di sini kawan-kawan ya. Please kirimkan saya fotonya. Saya pingin tahu apakah kalian suka atau tidak. Oke? Nah, kita lanjut saja lihat videonya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, mari kita mulai. Saya pakai 250 gram rum butter. Di sini bilangnya rum butter. Ini seperti mentega biasa ya kawan-kawan. Lalu gula bubuk. Dan saya mixer terlebih dahulu supaya gula dan menteganya tercampur rata dan agak lembut. Setelah itu saya tambahkan bawang merah bubuk atau bawang bombay bubuk, kita bilang di sini ya. Dan bawang putih bubuk juga kawan-kawan. Perbandingannya nanti saya tulis di resep di kolom description box ya.
Setelah itu saya mixer kembali biar semua tercampur rata, ya. Lalu saya tambahkan masako. Kalian boleh juga pakai roiko, atau kalau tidak mau kaldu juga boleh ganti dengan garam, kawan-kawan, ya. Setelah itu saya mixer kembali supaya tercampur, dan terakhir saya tambahkan kuning telurnya. Setelah itu saya mixer lagi kembali supaya telur dan butternya tercampur dengan rata. Dan saya tambahkan tepung terigunya dalam 2 tahap supaya tidak susah diaduk, kawan-kawan, ya. Tidak lupa saya tambahkan pewarna kuning telur sedikit dan rum bakar biar warnanya cantik dan baunya harum, kawan-kawan. Setelah terigu 2 tahap dan semua tercampur rata, lalu saya tambahkan sisa sedikit yang saya sisakan dan saya aduk dengan tangan, kawan-kawan. Usahakan adonan jangan kontak dengan tangan supaya adonan tidak mengeras. Seperti ini kira-kira, kawan-kawan, ya. Setelah itu adonan siap kita gulung, tapi di sini saya cetak dan ini isi abonnya, kawan-kawan, ya. Dan isi abonnya sama dengan video pastel kemarin. Jadi di video ini, video cara buat abonnya saya akan taruh setelah penutupan dari video ini di belakang. Nah, sekarang saya cetak dulu supaya cepat, kawan-kawan. Berhubung saya tidak punya terlalu banyak waktu, jadi saya pakai cetakan. Tapi kalau kalian punya banyak waktu, silahkan gulung dengan tangan satu persatu. Bahkan itu jauh lebih cantik daripada kalau pakai cetakan seperti yang saya buat ini, ya. Setelah itu saya buat lubang untuk isi abonnya dan kita isi abonnya sekalian, kawan-kawan, ya.
Setelah ambonnya terisi, lalu saya padatkan kembali dengan saya punya alat yang untuk kasih lubang ya. Setelah semua terisi kawan-kawan, baru saya tutup. Jadi di video ini saya tidak kasih masuk freezer terlebih dahulu karena isinya ambon, tidak lengket. Sedangkan kalau nastar harus dikasih masuk dulu sebentar karena nastar itu melengket di tangan isinya. Ya, jadi ini seperti kalian lihat saya langsung tutup dan tidak belemotan dan tetap rapi kawan-kawan. Setelah itu saya masukkan ke dalam freezer selama 15 menit. Setelah dari freezer 15 menit kawan-kawan, sekarang saya kasih keluar. Dengan cetakan barunya saya ini kawan-kawan yang ada silikon cuma di ujung pantat dari cetakan es batu nih, saya tidak perlu memanaskan untuk kasih keluar, saya tinggal tindis dari bawahnya kawan-kawan. Ya. Nah, setelah itu saya susun semuanya, saya ada bikin lagi yang lain dan sekarang kita kasih masuk oven, kita bakar. Bakar dengan api 15-16 derajat selama 20 menit kawan-kawan. Setelah itu keluarkan panas-panas, kita oles dengan olesan kuning telur 2 kali kalau mau mengkilat kawan-kawan. Kawan-kawan, di sini olesan kuning telur yang saya pakai beda dengan olesan telurnya nastar. Jadi tolong diperhatikan di resepnya di bawah kolom description dengan baik karena di sini saya mengurangi susu kental manisnya karena kita harus kasih masuk kembali ke dalam oven untuk dibakar 10 menit lagi seperti begitu. Setelah 2 kali saya oles dan sekarang saya taruh wijen hitamnya untuk hiasannya kawan-kawan. Dan usahakan wijennya betul-betul melengket dan basah kena kuning telurnya kawan-kawan, karena kalau tidak nanti pada saat dia di oven dia akan terlepas ya. Setelah itu kita masukkan oven, kembali kita bakar dengan api 150 derajat selama 10 menit. Jangan lupa kawan-kawan, api atas bawah oven 150 derajat. Oke. Setelah 10 menit kita keluarkan dari oven panas-panas. Kita harus lap dengan tisu kawan-kawan supaya dia lebih mengkilat. Cuma berhubung di sini saya pakai wijen jadi susah, jadi saya punya silikon kuas untuk menyentuh semua daerah-daerah yang dioles dengan kuning telur ini supaya dia kembali mengkilat ya. Setelah itu kita dinginkan, baru kita tata untuk difoto ya kawan-kawan.
Nah, kawan-kawan, ini dia hasil dari ide baru Nona Merauke. Dan ini saya taruh di bawah lampu, cantik sekali kelihatannya kawan-kawan. Seperti begitu. Nah, selamat mencoba semua. Nah, kawan-kawan sekalian, itu tadi videonya ya. Dan ini hasilnya kawan-kawan ya. Ini hasilnya. Pada saat saya lagi susun kawan-kawan, Om datang ke bawah, terus dia ambil, terus dia coba, dia pikir nastar. Pas sudah dikunyah, dia tanya, "Hah, apa ini dalamnya?" Terus dia lanjut makan. Habis itu pas saya balik badan, ternyata dia ambil lagi 4 biji lagi, dia bawa naik. Saya bilang dia, "Enak atau tidak?" Dia bilang enak. Berarti kawan-kawan, sukses resep ini buat saya dan saya punya lingkungan. Semoga kalian dan keluarga suka juga dengan resep ini ya kawan-kawan. Nah, please komen di bawah kawan-kawan, kita kasih nama apa ini resep. Sampai sejauh ini saya cuma mengambil kesimpulan yamtar karena kayak nenastar jadi nastar. Jadi kalau seandainya saya bikin dari ayam berarti jadinya yamtar. Sejauh itu idenya saya. Apa ide kalian? Please komen dan jangan lupa kalau kalian coba kasih saya fotonya di IG-nya saya tulis di sini. Kawan-kawan yang baru nonton vlognya saya, terus rasa aneh kenapa saya bikin kue kering pakai cetakan es, itu karena saya malas. Jadi saya cuma pengen cepat, berhubung suasana rumah sibuk, jadi sambil bikin sambil lari. Tapi kalau kalian mau dia lebih rapi dan lebih cantik, kalian boleh bikin satu-satu dan gulung satu-satu dengan tangan. Minta maaf, di Holland kita tidak punya terlalu banyak waktu, tangan cuma 2, mau bikin ini bikin itu, badan cuma 1. Seperti begitu kawan-kawan. Jadi kalau kalian mau tahu kenapa saya bikin seperti ini, please nonton vlognya saya yang bikin nastar, selainnya, dan cara mengoles nastar dengan cepat, semua ada di sebelumnya. Nanti saya cantumkan di kolom bawah dalam video ini, sekalian resepnya ya. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton ini video. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye. Pertama-tama kita rebus ayam ya kawan-kawan. Di sini saya pakai 1 ekor ayam dan pakai dada ayam yang semuanya saya rebus. Terus saya potong-potong supaya lebih gampang pada saat kalau di molen. Setelah itu kita molen ini ayam dengan mata molen yang kecil kayak kawan-kawan supaya lebih halus serpihan dari ayam ini sebentar kalau kita pas masaknya. Setelah kita selesai molen semuanya kan kita sisihkan dan kita blender bumbunya terlebih dahulu. Nah, di sini saya punya bawang putih, jahe, bawang merah, dan daun jeruk. Saya blender dulu.
Jadinya seperti ini kawan-kawan, dan saya kasih masuk dalam kualinya saya ya. Setelah itu saya lanjut blender lengkuas, daun jeruk, dan sisa bawang merah. Kalau kalian suka pedis kawan-kawan, tambah lombok memang dari sekarang. Tapi karena saya mau bikin yang tidak pedis dan pedis, jadi saya bikin semua dasarnya tidak pedis dulu, baru sebentar tinggal ditambah lombok ya. Nanti saksikan di belakang. Dan di sini saya blender semua sisa bahan kawan-kawan, dan saya masukkan ke dalam kualinya saya. Setelah itu saya akan ongseng sampai airnya kering kawan-kawan. Ya. Jadi seperti ini hasilnya. Dengan blender Ninja ini betul-betul bumbu-bumbu tuh sangat-sangat halus kawan-kawan. Nah, mari kita keringkan airnya dahulu. Nah kawan-kawan, ini sudah kering, sekarang kita tambah minyak goreng. Tumis sampai harum sekali kawan-kawan, dan hati-hati hangus, harus dikorek-korek agak kasar ya. Dan kalau kurang minyak kawan-kawan, kalian boleh tambah minyak. Setelah itu baru kita kasih masuk ayam yang sudah kita molen tadi. Dan kecilkan api, lalu kita aduk sampai semua bumbu tercampur rata dengan ayamnya kawan-kawan. Kira-kira tercampurnya sampai seperti ini. Terus kita lanjut dengan tambahkan garam, kaldu bubuk, dan bawang putih bubuk, serta merica kawan-kawan. Gunanya kaldu itu supaya bisa menambah harum dan cita rasa di dalam abon ini. Dan bawang putih dan bawang merah bubuk, kalau kalian rasa kurang bawang, kalian boleh tambah sedikit, biar lebih harum kawan-kawan. Setelah itu kita aduk lagi hingga tercampur dengan rata. Nah, di sini kawan-kawan saya ambil dan saya pindahkan di teflon sebagiannya supaya saya bisa dengan api kecil di dalam buat lebih kering. Dan kalau kita pakai teflon, secara otomatis bawahnya tidak hangus. Dan di luar itu saya punya kompor besar, jadi saya tidak bisa pakai api kecil. Makanya saya bagi dua dan saya bawa masuk di dalam rumah. Dan saya masak dengan api kecil sampai kering. Dan jangan lupa kawan-kawan tambahkan gula supaya agak ada manisnya sedikit. Dan gula ini sesuai selera ya kawan-kawan. Berhubung saya tidak terlalu suka manis, jadi saya taruh sedikit. Nah, di sini kawan-kawan kita masak dengan api kecil sampai kering. Kalau kalian mau bikin abon ini untuk disimpan untuk dimakan saja, harus sampai kering sekali. Tapi karena saya mau pakai untuk isi pastel, jadi saya cuma setengah kering karena nanti sebentar digoreng. Setelah dingin kawan-kawan, dia akan terhambur seperti begini. Tapi kalau masih panas dia kayak gumpal-gumpal gitu ya.